بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita masuk kepada bab baru, babun aqlu kitha birrutab. Bab memakan mentimun atau ketimun atau timun dengan urtab, korma basah. Haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Abdullah ibn Aun al-Hilali. Qala Yahya akhbarana وقال ابن عون حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب أو يأكل الكثاء بالرطب. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Ja'far, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan al-kitha, dalam bahasa yang lain al-qutha bikasrah qaf, dan itu yang masyhur. Dan bahasa yang lain dengan didommahkan, yakni al-qutha. Beliau memakan mentimun dengan kurma yang basah, urtab. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa jaa fi ghairi muslimin ziyadah. Selain dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada tambahan. Qal yuksiru harra hadha bardu hadha. Panasnya ini dihilangkan oleh dinginnya ini. Yani boleh jadi sifat makan, sifat dari makanan yang kita makan. Ada yang sifatnya panas, ada yang bersifat dingin. Apabila ada yang panas kita makan, sifat dari buah itu, maka didinginkanlah dengan memakan buah yang sifatnya dingin. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang penting. Di antaranya jawazu aklihima ma'an wa akli ta'amaini ma'an.
bolehnya memakan kedua makanan tadi, kedua buah tadi, yaitu mentimun dengan rutab. Atau juga di antara yang katakan juga mentimun, betik, ya, semangka, sifatnya sama. Dimakan dengan kurma. Wa akli ta'amaini ma'an, bolehnya memakan dua makanan yang bersamaan. Ya tadi mentimun dengan kurma. Ya. Atau buah yang lain berbarengan. Boleh. Yang ketiga, jawaz at-tawassu' fil at'imah. Wala khilafa bainal ulama fi jawazi hadha. Ya. Bolehnya memperbanyak jenis makanan. Boleh. Memperbanyak jenis makanan yang akan dimakan. La khilafa bainal ulama fi jawazi hadha. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam kebolehannya. Wa hadha wa ma nuqila an ba'd as-salaf min khilaf hadha fa mahmulun ala karahati i'tiyad at-tawassu' wa at-taraffuh. Wa ikthari minhu li ghairi maslahatin dunyawiyatin wallahu alam. Adapun riwayat yang diriwayatkan dari sebagian kaum salaf terdahulu, sebagian dari para salaf terdahulu, min khilafi hadza, riwayat yang berselisih dengan ini atau berupa pendapat yang berbeda, yakni tidak boleh, ya, tidak boleh memperbanyak makanan, memperbanyak jenisnya, satu jenis atau dua jenis saja. Gitu. Maka riwayat itu famahmulun ala karahati i'tiyad at-tawassu'i wa taraffuh. Maka dipahami bahwa hukumnya makruh membiasakan makanan dengan berbagai macam makanan secara berlebihan. Wal iktsaru minhu, begitu juga memperbanyak macam makanan itu li ghairi maslahatin dunyawiyah, yang tidak sesuai dengan li maslahatin diniyah, maaf bukan dunyawiyah, maslahatin diniyah, tanpa kemaslahatan agama. Jadi boleh kita meragamkan makanan yang akan kita makan, pada dasarnya adalah boleh. Kecuali kalau seandainya itu berlebihan, secara berlebihan. Tarafuh, yakni berbangga-bangga, maka itu tidaklah boleh.
Taib, bab berikutnya babun istihbabu tawadhu'il akil wa sifatu qu'udihi. Bab dianjurkan yang sedang makan merendahkan dirinya dan cara duduknya. Jadi bab ini menganjurkan kita untuk tawadhu. Orang yang makan itu dengan mentawadhukan dirinya. Bagaimana cara duduknya? Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abu Sa'id al-Ashaj kilahuma an Hafs. Qala Abu Bakr haddatsana Hafs ibn Ghiyath an Mus'ab bin Sulaim. Qala haddatsana Anas bin Malik. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyyan ya'kulu tamra. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyyan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan muq'iyyan. Apa muq'iyyan itu? Jalisan ala ilyatayhi nasiban saqaihi wa muhtafiz. yakni dia duduk dengan bersimpuh, ya, duduk di atas. Kalau Imam Nawawi menyebutkan di sini duduk di atas kedua pantatnya, panggul, dengan menaikkan kedua betisnya. Wa muhtafiz huwa bizai wa mustawfiz ghair mutamakkin fi julusihi. yakni duduk seperti orang yang terdesak, tidak duduk yang nyaman. Wa huwa bimana qaulun muq'iyyan. Coba kita lihat lagi hadis berikutnya. Wa haddatsana Zuhair bin Harb wa ibnu Abi Umar jami'an an Sufyan qala ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Mus'ab bin Sulaim an Anas qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitamr faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimuhu wa huwa muhtafiz ya'kulu minhu aklan dhari'an wa fi riwayat Zuhair aklan hathithan. Dari Anas bin Malik, Nabi diberi kurma, lantas beliau membaginya. Beliau membaginya sambil duduk, tapi duduknya tidak duduk yang nyaman. Di sini diterjemahkan bersimpuh. Tidak, tapi duduknya itu
Seperti dulu mau cepat berangkat. Ya'kulu minhu aklan dzari'an, dia memakan dari kurma itu cara makan dzari'an wa hasithan, yakni makan dengan cepat, ai musta'jilan listifazihi li syughlin akhar. Dia makan cepat-cepat karena ingin mendapatkan pekerjaan berikutnya. Jadi tidak mudah lawak duduk balepok, duduk betul-betul baselo gitu ya, dengan serius, dengan makan dengan waktu yang lama. Ya. Tidak, tapi duduk beliau itu adalah duduk yang seperti orang mau makan cepat dan pergi. Imam Nawawi menjelaskan di sini, wa huwa aidan makna qawlihi fil hadits al-akhir fi sahih Bukhari. Ini juga senada dengan makna sabda beliau di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la akulu muttaki'an. Kata Nabi, aku tidak makan dengan menyandar. Jadi Nabi tidak makan. Jadi makan yang memang makan untuk cepat-cepat mengerjakan yang lain. Ya, kalau kita makan sudah sampai makan dicari jauh, ya. Kemudian sampai di situ ditunggu boleh wakatulai, kemudian makannya lama. Kalau seandainya makan mencari itu, ya sekali makan itu kira-kira berapa butuh waktu kita? Ya. Kalau seandainya butuh makan kita sekali makan itu adalah setengah jam, taruhlah setengah jam. Berarti 1,5 jam makan kita 3 kali sehari. 1,5 jam dibagi dengan 28. Itu berapa persen? Gimana caranya? Hah? 1 berarti aja. Yani 90 menit. Nol koma 62,25%. Ya, 6,25%. 6,25%. Kalau seandainya 1 hari, 1 tahun itu berarti 22 hari kita makan. Ya. Itu makannya, nah, belum lagi tidur, belum lagi ya mungkin habis
ya waktu kita dengan makan dan tidur. Taib. Ala ma fassarahu Imam Khattabi fa innahu qala al-muttaki huna al-mutamakkin fi julusihi min at-tarabbu' wa shabuhu al-mu'tamid ala al-luqa tahtahu. Khattabi menjelaskan tentang muttaki itu, bersandar itu, muttaki, maknanya adalah duduk yang sempurna. Duduk yang sempurna. Di sini adalah duduk seperti bersila. Jadi Nabi enggak pernah makan duduk baselo. Dan semacamnya di atas tikar atau benda lain. Ya, berarti di atas kursi juga enggak. Ya. Jadi makan Nabi itu makan orang terdasak. Terdasak adu peradu. Nah, jadi tidak makan seperti kita. Ya. Qala wa kullu man istawa qa'idan ala wata'in fahuwa muttaki. Setiap yang duduk di atas sesuatu yang dibentangkan disebut dengan muttaki, duduk yang sempurna. Baik dia bersandar, ya, ada duduknya yang ada kenyamanan, ya, kesempurnaan dari duduknya. Ma'nahu la akilu akla man yuridul istikthari min at-ta'am wa yaq'udu lahu mutamakkinan. Maknanya aku tidak duduk, aku tidak makan seperti makan orang yang ingin makan lahap, makan sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga dia duduk dengan duduk yang sempurna. Kan gitu kalau kau makan duduk baselo, sisian tangan, ya. Nah, itu Nabi enggak pernah kayak gitu, ya. Bal aq'udu mustawfizan wa akulu qalila. Tapi aku duduk seperti orang yang mau berangkat, mau ada yang dikerjakan. Jadi tersasak-sasak makannya. Wa akulu qalilan, dan aku makan sedikit. Ya. Itu kriteria makannya Rasulullah. Ya, kondisinya pun ini sebenarnya niatnya juga. Sudah dari awal niat makan ambo kemakan banyak, Bang. Ya. Wa qawluhu aklan dhari'an wa hafizan, ya, makan dhari'an, yakni dhari'an itu adalah sebagai penghubung atau sebagai penyambung gitu. Dhari'an. Hafizan itu cepat. Maknanya sama. yakni musta'jilan listifazihi li syughlin akhar. Beliau makan ya tergesa-gesa disebabkan oleh adanya ya seperti adanya pekerjaan yang sedang menunggu. Fa asra fil akli wa kana isti'jaluhu liyaqdiya hajatahu minhu. Beliau tergesa-gesa dalam makan
dan ketergesaan beliau untuk memenuhi kebutuhan beliau dari makanan tadi. Jadi ya sekadarnya aja gitu. Sekadar kebutuhannya berapa, itu kemudian dia pergi. Wa yaruddul ju'ah atau jau'ah, yang bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi bukan makan untuk kenyang, tapi untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, thumma yadhhabu fi dzalika asy-syughul. Kemudian dia pergi ke pekerjaan yang sudah menunggu. Ya, jadi kayak orang sedang kerajo kok, lapar parunya, makan secah, makan sebentar. Ya, makan capek. Ya, ndak duduk mana ada kan kita. Kok kerajo tepat tiang atau ya menunggu. Ya. Kalau orang makan semin sedang dikecewa gitu. Enak. Kareh semin juga. Jadi makan capek biar segera pekerjaan dilanjutkan. Wa qawluhu an-nabi faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimuhu ay yufarriquhu ala man yarahu ahlan lidzalik. Yani Nabi membagi-bagi makanan kepada orang yang dia pandang pantas untuk itu. Wa hadha at-tamr kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatabarra bi tafriqihi sallallahu alaihi wasallam. Kurma ini yang diberikan kepada Nabi adalah kurmanya Nabi, kurma beliau. Ya. Sehingga beliaulah langsung yang membagi-bagikan kepada yang lain. Walihada kana ya'kulu minhu wallahu a'lam. Oleh karena itu beliau makan dari kurma tadi. Baik. Kita ambil dua bab lagi ya, nanggung. Ya, biar kita masuk kepada kitab berikutnya adalah kitab Al-Libas. Ya. Bukan fadlu masih At'imah ya. Oh, masih banyak ya. Oke. Baik. Kita tambah lagi satu lagi. Nahyul akil ma'a jama'atin an qarani tamrataini wa nahwihima fi luqmatin illa bi idni ashabihi. Bab larangan bagi orang yang memakan bersama jamaah, ya, makan bersama jamaah berarti makan bersama. Yang larangnya apa? An qirani tamraini, untuk memakan dua buah kurma sekaligus. Ya. Wa nahwihima fi luqmatin, ya. An qirani tamraini wa nahwihima, larangan untuk menggandengkan dua kurma dan yang semisalnya fi luqmatin, di dalam satu suapan. Ya, jadi dilarang untuk makan dua kurma sekaligus. Illa biidni ashabihi, kecuali dengan seizin pemiliknya, atau ashabi dengan pemilik, dengan seizin teman-teman yang lain. Ini makan bareng nih, balimo sa talam, taruhlah korma dulu, enak, korma dulu makan, ya, maka makanlah satu-satu korma, ya, jangan langsung dua kali langsung masuk.
طيب hadisnya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. Dengan sanadnya kepada Syu'bah. Syu'bah mengatakan, aku mendengar Jabalah Ibnu Suhaim berkata, Kana Ibnu Zubair yarzuquna tamr. Ibnu Zubair memberi kami makan kurma. Jadi kami dikasih makan kurma. Qal, lalu dia menjelaskan, waqad kana asaban nasa yawma idzin juhdun. Pada waktu itu manusia ditimpa paceklik, kesusahan. Ya. Berarti di situ ada kesulitan makanan pada saat itu. Fakunna na'kulu, lalu kami sedang makan. Fayamurru alaina Ibnu Umar wa nahnu na'kul. Lalu Ibnu Umar melewati kami atau datang sementara kami sedang makan kurma. Fayaqul, lalu Ibnu Umar mengatakan, la tuqarinu. Janganlah kalian memakan dua kurma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran. Karena Rasulullah melarang dari menggandengkan dua kurma. Illa an yasta'dzina ar-rajulu akhahu. Kecuali seseorang yang ingin itu minta izin kepada temannya. Syu'bah mengatakan, aku tidak melihat perkataan ini kecuali adalah dari perkataan Ibnu Umar, yakni al-isti'dzan, minta izin ini. طيب. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يوم جهد. Dengan sanad yang berbeda melalui Syu'bah juga, tapi tidak ada di situ ungkapan Syu'bah, tidak juga ungkapan bahwa zaman itu sedang kesusahan. وحدثنا زهير بن الحرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه. Rasulullah SAW melarang seseorang menggandengkan dua kurma ya, di waktu dia makan sekaligus sampai dia minta izin kepada teman-teman yang lain. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan, hadan nahyu muttafiqun alaih atau muttafaqun alaih. Larangan ini disepakati. Hatta yasta'dhinahum
idza adzanu fala ba's. Sampai dia minta izin kepada kawan-kawan yang lain. Apabila mereka izinkan, maka tidak apa-apa dia makan 2 koma sekaligus. Ya, kalau ini subhanallah makan korma aja nggak boleh langsung 2. Ini adab subhanallah ya. Jadi tidak ada yang ceroboh, yang tomak. Apalagi kalau makan bukan makan prasmanan. Coba prasmanan tuh. Ya. Hukum asalnya adalah kalau misalkan taruh lauknya, satu-satu lauk diambil. Hukum asal. Ya, telur 1, potongan ikan 1, potongan ayam 1. Kalau misalkan ini enggak, lama kok ayam ambil 2 potong. Ya. Tentu dia harus minta izin dulu, boleh enggak dia ngambil 2 potong ini? Karena yang lain juga punya harus dapat dong. Ya. 2 korma aja, berarti ada yang tersolimi, nggak dapat korma. Nah. Jadi subhanallah sampai di sini adab yang dijelaskan dalam agama kita. Jadi setelah ini untuk tatbiknya, prakteknya, kalau makan prasmanan jangan ngambil 2 potong sampai minta izin semua. Artinya dari satu jenis tidak boleh mengambil bukan 2 kali, 2 potong. 2 potong. Jadi kalau misalkan ambil telur 1, ya, karena hukum asalnya izinnya 1-1, ya, daging 1, misalkan ikan 1, terus, artinya dalam satu jenis itu, dalam satu item itu 1 potong. Gitu. Kalau ngambil 2, minta izin kepada kawan-kawan yang lain. Ya, ya sudah kalau gitu ya, ya larangan ini disepakati ini, muttafaqun alaih. Ya, wa ikhtalafu fi anna hadha an-nahya 'ala at-tahrim atau 'ala al-karahati wal adab. Terjadi perbedaan para ulama, apakah larangan ini bersifat haram atau dia bersifat makruh dari sisi adab, etika. فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم. Qadhi Iyad menukil dari mazhab zahiri, ya untuk haram katanya. Jadi kalau ngambil 2 haram jadi, nggak halal. Ya. Wa an ghairihim annahu lil karahati wal adab. Menurut yang lain, dia bilang ini adalah karahah, makruh hukumnya. Yani untuk adab. Tunggu dulu. Sama. Kalau buah gimana? Berarti 1-1. Ya, saja. Jadi ambil pisang 2. Yang lain kan gak dapat. Ya. Was-shawab at-tafsil. Imam Nawawi mengatakan, jadi larangan tadi itu ada yang mengatakan haram. Berarti kalau dia ngambil 2, yang satunya berdosa dia. Sampai dia minta izin. Ini menurut zahiri. Menurut ulama lain, enggak. Ini larangan ini hanya dalam etika. Ya, makruh hukumnya. Kalau makruh itu berarti lebih baik ditinggalkan. Ya, kalau dilakukan juga tidak berdosa doh, gitu. Baik. Apa kata Imam Nawawi? Yang benar itu lebih dirincikan.
Apa rincinya? Fa in kana at-ta'am mushtarikan bainahum fal qiranu haramun illa biridahum. Kalau seandainya makanan ini adalah makanan bersama, ya, satu sama lainnya bersama, maka mengambil dua hukumnya haram kecuali dengan keridhaan yang lain. Wa yahsulur ridha bitasrihihim bihi. Keridhaan itu bisa diraih dengan cara ungkapan yang nyata. Boleh nak ambil duk? Boleh aja baru. Tapi kalau diam aja berarti enggak boleh. Harus tasrih. Au bima yaqumu maqam at-tasrih min qarinati halin au idlali alaihim kullihim. Atau tidak dengan ungkapan langsung, akan tetapi dengan cara karinah yang lain. Mungkin dengan senyum misalnya. Ya, itu karinah mengizinkan kan gitu ya. Atau dengan memang ditunjukkan ya. Boleh nak depet misalkan. Itu berarti itu membolehkan. Ya. بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به, di mana dengan demikian diketahui secara yakin atau praduga yang kuat bahwa mereka sudah meridhai. Wa ma tashakka fi ridahum fa huwa haram. Kalau seandainya ragu, ini boleh atau tidak? Itu nampak melalak betul kan? Berarti tidak boleh. Haram katanya. Wa in kana at-ta'am li ghairihim aw li ahdihim ishtarata ridahu wahdahu. Kalau seandainya makanan ini untuk dia dan orang lain berdua, maka dengan orang yang satu lagi itu dia minta. Kalau makanan bersama-sama berarti ke semua orang ya, ke semua orang yang minta izin. Fa in qurina bi ghairi wa in qarrana bi ghairi ridahu fa haram. Kalau diambil dua tanpa keridhaan yang lain, maka itu adalah haram. Fa yastahabbu an yasta'dhina akilina ma'ahu wa la yajib. Maka hendaklah dianjurkan baginya untuk minta izin kepada yang lain, tapi tidak wajib. Ya. In kana ta'am li nafsihi wa qad dhifahum wa qad dhifa wa qad dhifahum bihi fala yahramu alaihi al-qaran. Kalau seandainya makanan itu untuk dia sendiri dan dia dijamu dengan makanan itu, maka bebas dia mengambil langsung makan dua. Ya. Jadi kalau misalkan makan durian suguhnya dengan apa namanya, dengan piring misalkan, ya sudah. Ya, kalau sudah suguh makan buah-buahan misalkan disuguhkan, maka itu sudah boleh. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويه. Kemudian kalau seandainya di makanan itu sedikit, maka hendaklah jangan dia ambil dua agar pemerataan. Ya. Wa in kana katsiran bihaitsu yafdulu anhum fala ba'sa biqranihi. Tapi kalau makanan ini banyak ya dan memungkinkan berlebih, maka itu tidak apa-apa ngambil dua. Ya. Lakin al-adab mutlaq at-ta'addub fil akl wa tark asy-syarra illa an yakuna musta'jila. Yani akan tapi adab
ya secara mutlak, dan adab di dalam makan itu adalah ya tarku syarrah, meninggalkan hal yang tidak baik. Ya. Illa yakuna musta'jilan wa yuridu al-isra' li syughul akhir kama sabaq fil bab. Ya, maka kecuali kalau seandainya dia tergesa-gesa, butuh ada kerja yang lain. Qala al-Khattabi innama kana hadha fi zamanihim wa hina kana at-ta'amu dayiqan. Al-Khattabi mengatakan makanan seperti itu karena zaman dahulu. Karena makan susah dulunya. Wa ammal yawm ma'attisa'il hal fala hajata illa al-idzn. Kalau sekarang makan sudah banyak, tidak perlu minta izin. Ya. Walaysa kama qala, kata Imam Nawawi, bukan seperti yang dikatakan oleh Khattabi. Jadi kalau kita lihat ulama itu ya saling saling berbantah-bantahan ya untuk cari kebenaran. Kama qala abal sawab ma dzakarna min at-tafsir. Kata Imam Nawawi, dia bersekukuh kalau Khattabi dia kaitkan. Dulu zamannya waktu agak susah makan, sekarang udah banyak katanya. Enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi, enggak. Yang benar itu tetap ya dengan rincian. Dia begini, kita pendapat ulama itu kadang berbeda-beda, ya. Nah, mana pendapat yang mendekati kepada kebenaran, bukan mendekati kepada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ya keinginan kita ya yang tadi, tapi konteks dari ayat dari hadis itu ya kemana? Yaitu adalah kesederhanaan, ya, kemudian etika, adab, gitu kan. Nah, jadi makan tidak terlalu banyak. Nah, jadi itu. Nah. Nah, sekarang gini, urfnya bagaimana? Kembali kepada urf. Ya, sesuatu yang tidak ada dikaitkan dengan dibatas oleh syariat itu dikembalikan kepada urf. Ya, tapi kalau seandainya sapiriangnya surang wah, ya, lansek itu seluruhnya dia lain tidak diagihnya kan? Nah, itu ya kalau kita bawa kepada etika tentu. Kalau bawa saku nggak boleh. Ya, apakah makanan di tempat beralik boleh dimasukkan saku? Nggak boleh. Kalau minta izin boleh, karena di situ adalah izin memakan, bukan izin memiliki. Kalau dibawa pulang itu berarti sudah memiliki. Boleh kalau minta izin, tapi tidak boleh diam-diam. Ya, kacang tujin maksudnya. Baik. Oke. Nah, jadi gini. Karena kita terkadang telah terpola oleh sebuah pola yang menyebabkan pola lain itu tidak benar. Ya. Sama dengan ketika orang tua kita dulu nyuruh kita minumnya kalau minum dengan tangan kiri. Malahan di kecil awak tidak berterati kalau minum dengan tangan kanan. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu disosialisasikan. Nah, edukasi. Saya makan pertama, makan itu makan yang sederhana. Ya.
ya secukupnya, menghilangkan rasa lapar. Subhanallah, kalau kayak gini makan kita, badan kita mungkin ya tidak berpari gitu. Ya, tegar anaknya, kesehatannya dan yang lain. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi ya. فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت. Kalau seandainya disebutkan ada faktor penyebab, maka secara memahami dalil itu dipahami keumuman lafaznya, tidak kekhususan sebab. Itu kalau sebabnya mu'tabar, diakui. Bagaimana kalau seandainya sebabnya tidak diakui? Ya, gitu. Qauluhu asaba an-nasa juhdun ay qillatun wa hajatun masyaqqah. Yani dalam sebuah riwayat kan dikatakan bahwasanya pada saat itu orang dalam kondisi kesusahan. Ya, paceklik dan yang lain. Yaqrin ma'nahu yajma'. Bidhammat ra, ya, yaqrun atau yaqrin, ada dua, yaqrinu dengan yaqrunu. Qauluna 'anil iqran, ya, na 'anil iqran ay qarnu baina syai'ain, yakni menggabungkan dua hal. قوله قال شعبة لا أرى هذا كلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني كلمة الكلام وهذا شائع الكلمة الكلام وهذا شائع ومعروف وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نفاه بظن وحسبان وقد أثبت سفيان في رواية الثابتة فثبت. Perkataan Syu'bah di awal bahwasanya ini adalah perkataannya Ibnu Umar katanya. Ya, perkataan Syu'bah ini tidak mempengaruhi bahwa minta izin itu adalah dari ungkapan Rasulullah. Apalagi dalam riwayat yang lain telah terbukti valid beritanya. Jadi intinya adalah kalau kita ambil kesimpulan lagi bahwa makanlah sederhana. Enak, makan sederhana. Ingat orang lain. Dan ini perlu kita anukan juga, makan kita di rumah misalkan, kita ingatkan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau itu tertanam disiplin, maka anak kita Masya Allah penuh ya, akhlak. Jadi makan harus ada unsur peduli. Peduli kepada orang lain. Ya. Jangan paruinya yang peduli, tapi kepada orang lain tidak. Tapi kita ambil satu bab lagi ya. Babun fi idkharit tamr wa nahwi min aqwati lil iyal. Itu bab iddikhar, menyimpan kurma dan yang lainnya dari makanan-makanan pokok untuk keluarga. Apa hukumnya? حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جيعاء أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاء أهله قالها مرتين أو ثلاثا. Hadis yang pertama dengan sanad kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan lapar. La yaju'u ahlu baitin indahumut tamr. Tidak akan lapar anggota keluarga yang memiliki persediaan kurma. Yani rumah yang memiliki persediaan kurma tidak akan lapar. Ya. Dan riwayat yang lain Nabi mengatakan, wahai Aisyah, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya orangnya lapar. Ya. Orang yang di dalamnya atau keluarga di dalamnya, anggota keluarganya akan lapar. Diulangi oleh Nabi. Ya, wahai Aisyah, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, keluarga anggota keluarganya akan lapar. Ya. Nabi ucapkan 2 kali atau 3 kali. Baik. Apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Faedahnya yang pertama, fadilatut tamr, keutamaan kurma. Ya, kurma bisa menghilangkan rasa lapar. Wa jawazu iddikharu lil'iyal wal hathu alaih. Bolehnya menyimpan makanan untuk keluarga dan memberikan dorongan untuk itu. Misalkan ada pula, mungkin ada orang konsepnya sehari-habis. Ya. Tapi boleh. Ya, dia memiliki simpanan. Sehingga kapan dibutuhkan ada. Malahan wal hathu alaihi, dorongan terhadap perbuatan tersebut. Jadi kalau kita melihat, ya ini kurma, hendaknya ada kurma di rumah. Kalau kurma, kalau tidak rutop, ya kurma sukari misalkan, ya tetap ada. Kapan lapar kita bisa hilangkan rasa lapar kita dengan kurma itu. Tapi kurma ini sebaiknya ya dimasukkan di kulkas untuk secara segarnya, misalkan didinginkan. Soal kalau di luar dia bisa akan kena ada kumbang, ya, berkumbang nanti kayak dengan seperti beras. Dan kurma adalah makanan yang cukup bertahan lama. Dia karena itu dia menjadi makanan pokok. Karena sifat dari makanan pokok itu adalah bisa disimpan dengan tahan lama. Nah, kalau kita dulu beras, berapa lama beras bisa disimpan? Tapi padi jauh lebih lama disimpan. Orang dulu ya dituai ya, yang diambil di atasnya aja. Nah, lalu dibiarkan di juraminya atau ditangkainya, masuk dalam kapuk di lambung, lalu atau rangkiang ya. Nah, kapan gitu boleh ambil saranggi, lalu diiriak, enak, baru dijamu, itu luar biasa, bertahan, memang bertahan lama dia, selama di dalam masih dalam kulitnya. Tapi kalau dia dalam menjadi beras, itu mudah kena kumbang ya berasnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada banyak etika yang bisa kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita selalu hidup kita dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.